Masih disiarkan langsung dari studio Radio SGP 97,8 FM. Radio SGP, radio paling legendaris di Lampung Timur ya. Tahun 89 saya kenal dengan Radio SGP, waktu itu masih jadi fans. Sekarang bisa jadi penyiarnya, penyiar rasa pendengar ya. Oke, Sobat SGP dan juga yang ada di channel YouTube ya, jangan lupa untuk yang menyimak Radio SGP Sri Bawono, jangan lupa juga ya nonton channel YouTube kita semua. Ada channel YouTube Plasma Production Lampung Timur, dan juga channel YouTube Bastomi bin Samsudin, dan juga channel YouTube Radio Rasa TV ya. Silahkan di subscribe dan diaktifkan tanda lonceng ya. Lihat video-video yang ada di situ biar tambah wawasan. Dan untuk Sobat SGP yang saat ini tengah berada di kendaraan, hati-hati, karena kalau misalnya kita tidak fokus, jangan sampai ada hal-hal yang tidak terjadi ya. Dan kalau misalnya sekarang lagi posisi mau ke Bandar Lampung, juga saya ucapkan mudah-mudahan ya sampai di tempat tujuan dengan selamat, amin ya robbal alamin. Dan kalau sudah di Bandar Lampung, jangan lupa ya dengarkan Radio Mandala 90,1 FM. Di sana radionya 24 jam ya, bisa jadi teman kerja ya, teman santai, teman tidur juga bisa itu Radio Mandala ya, karena siarannya 24 jam. Dan juga yang ada di mana nih, di daerah Purbolinggo ada Radio Angkasa Biru, dan di Etawa di Sekampung ada Radio Etawa, dan yang ada di Uni 2 Tulang Bawang ada Radio Idola FM. Jadi teman-teman kalau misalnya atau juga Sobat SGP lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya mampir dengarkan radio-radio jaringan SGP 97,8 FM Bandar Sri Bawono, Lampung Timur ya. Kalau beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan mengenai pentingnya vaksin bagi vaksin dan imunisasi untuk tubuh kita. Di antaranya vaksin juga merupakan salah satu penyelamat jiwa, kemudian sebagai kekebalan tubuh kita, melindungi orang lain juga. Dan vaksin-vaksin yang dulu atau diimunisasi ke dalam tubuh kita ini sudah teruji dan efeknya itu juga bagus. Tapi kalau misalnya habis divaksin, biasanya kalau kita mengalami sesuatu hal, efeknya itu sifatnya sementara ya, atau tidak permanen. Nah, kali ini saya akan berikan informasi ya, ini penting juga, masih berhubungan dengan vaksin dan imunisasi. Ada 5 fakta singkat cara kerja vaksin untuk melindungi tubuh kita ya. Saya ini juga pernah divaksin loh, pernah diimunisasi loh. Dulu waktu masih kecil ya di Posyandu. Terus dulu waktu mau menikah juga divaksin ya, disuntik. Kemudian yang kedua juga sempat disuntik juga ya, waktu itu di bidan ya, atau di puskesmas. Nah, kali ini kita ngomongin vaksin COVID-19 atau vaksin corona. Ada 5 fakta menarik, dan ini perlu kita ketahui, ada 5 fakta singkat ya tentang bagaimana sih vaksin itu bekerja dalam tubuh kita ya. Kalau tadi saya beberapa waktu yang lalu saya juga sudah sampaikan ada 5 fakta dari 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang saya akan bacakan dulu dari nomor 2. Fakta mengenai vaksin ini adalah ya, setelah imunisasi atau setelah tubuh kita diimunisasi, maka vaksin tersebut akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit ya. Jadi kalau kita diimunisasi, dimasukkan vaksin ke dalam tubuh kita, maka setelah itu ya, setelah kita diimunisasi, maka vaksin akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit ya. Lalu dia akan melawan ya penyakit dengan antibodi yang diproduksi oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita ini juga ada antibodi untuk melawan penyakit-penyakit atau juga virus-virus atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh bakteri atau juga virus ya. Dia akan melawan setelah diimunisasi. Kemudian fakta yang lain mengenai vaksin. Vaksin yang diberikan melalui imunisasi akan memicu pembentukan kekebalan tubuh ya. Jadi kalau misalnya tanpa vaksin mungkin kekebalan tubuh kita itu santai-santai saja, tapi kalau sudah dimasukin vaksin maka akan memicu pembentukan kekebalan tubuh ya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Jadi kan banyak ya namanya penyakit itu, kadang dia melemahkan tubuh kita, lama-lama akan mengancam jiwa kita. Tapi dengan adanya vaksin maka akan memicu pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit yang melemahkan. Kemudian fakta lain mengenai bagaimana sih cara kerja vaksin dalam tubuh kita adalah tubuh akan memiliki sistem kekebalan. Ini berarti kalau misalnya tubuh kita tidak divaksin, maka dia sistem kekebalan atau antibodinya itu standar ya.
bawaan. Kalau kita makannya nggak bergizi atau makan kita kurang banyak hal-hal atau gizi-gizinya, maka antibodi kita juga nggak akan kuat. Tapi dengan adanya vaksin, maka tubuh akan memiliki sistem kekebalan yang lebih bagus ya, karena telah mengenali berbagai macam virus atau bakteri pembawa penyakit. Nah, kalau ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, misalnya kita makan, tangan kita lupa nggak dicuci, ada bakteri yang masuk melalui makanan tersebut ya, kita makan, maka dengan adanya vaksin yang sudah disuntikan ke dalam tubuh kita, maka dia akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit. Tubuh kita juga telah mengingat cara melawan virus atau penyakit tersebut ya. Mereka tahu, waduh ini virus ini atau penyakit ini, maka akan dilawan ya. Dan sistem kekebalan tubuh bisa bereaksi sebelum kita jatuh sakit ya. Jadi memang luar biasa kalau misalnya kita sudah divaksin, maka sebelum kita jatuh sakit, maka tubuh kita ini akan melawan vaksin tersebut. Kemudian vaksin yang keempat ya, bagaimana sih vaksin itu bekerja dalam tubuh kita? Ini lebih penting ya, ini penting banget, perlu kita ketahui. Vaksin bisa menekan penyebaran penyakit menular dan mengakhiri wabah tertentu. Nah, ini kondisi Indonesia sekarang lagi kena wabah atau pandemi COVID-19, maka dengan diadakan vaksin ke dalam tubuh kita, jadi dengan adanya vaksin yang sudah disuntikan ke dalam tubuh kita atau kita diberi imunisasi vaksin tersebut, bisa menekan penyebaran penyakit menular dan mengakhiri wabah tertentu. Dengan harapan adanya COVID atau pandemi COVID ini, kita divaksin COVID-19 nanti akan menekan ya, dan juga menghentikan atau mengakhiri wabah COVID-19 yang tengah mewabah di Indonesia, bahkan di negara-negara lain di dunia. Jika cukup banyak masyarakat yang mengikuti imunisasi, maka secara otomatis ya, kalau semuanya ikut imunisasi, semuanya kebal, virus corona tidak bisa berkembang dalam tubuh kita dan kita akhirnya aman. Ya, kita aman, bebas dari pandemi COVID-19. Fakta yang kelima mengenai vaksin ya, setiap tahun sebanyak 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Dengan adanya vaksin yang sudah disuntikan ke dalam tubuh kita, maka menurut penelitian dari berbagai macam pakar yang ada di dunia, setiap tahunnya ya, bisa bayangkan 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Nah, jadi kalau kita sudah divaksin, maka tubuh kita akan kebal dengan berbagai macam penyakit dan tidak mudah sakit kita, dan tidak bisa vaksin tersebut tidak bisa mengancam jiwa kita. Jadi intinya Sobat SGP dan juga teman-teman yang ada di channel YouTube Bastomi bin Samsudin, atau juga channel YouTube Plasma Production Lampung Timur, atau yang ada di channel YouTube Radio Rasa TV, dengan vaksin ini dan jika kita diimunisasi ini penting sekali demi melindungi diri kita dan juga melindungi negeri kita Indonesia tercinta. Informasi ini dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional, didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan disebarluaskan oleh Radio SGP 97,8 FM Bandar Sri Bawono Lampung Timur, dan juga channel YouTube Bastomi bin Samsudin, channel YouTube Plasma Production Lampung Timur, dan juga channel YouTube Radio Rasa TV. Oke, demikian tadi ada 5 fakta singkat cara kerja vaksin untuk melindungi tubuh kita. Mudah-mudahan dengan adanya program vaksin atau imunisasi COVID-19 nantinya yang akan diberikan oleh pemerintah secara gratis bisa menekan dan juga mengakhiri wabah pandemi COVID-19. Saya Bastomi langsung dari studio Radio Rasa TV dan juga studio Radio SGP 97,8 FM Bandar Sri Bawono Lampung Timur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga partisipasi Anda untuk terus mendengarkan ya siaran radio SGP 97,8 FM Bandar Sri Bawono Lampung Timur, dan juga yang telah menonton saya di channel YouTube Bastomi bin Samsudin dan channel YouTube Plasma Production Lampung Timur dan channel YouTube Radio Rasa TV.